Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor B.J. Habibie. Yang saya hormati Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota lembaga negara yang berkenan hadir bersama kita hari ini. Yang saya hormati Saudara Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Bank Mandiri beserta seluruh jajarannya. Para undangan sekalian dan khususnya para adik-adikku mahasiswa dan para alumni yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan betapa berseminya hati saya melihat wajah-wajah pemuda kita, wajah masa depan bangsa kita di tengah-tengah cuaca yang suram ini. Saya kira ini suatu hadiah dari Allah pada kita bangsa Indonesia. Kita mempunyai begitu banyak calon-calon pemimpin, calon-calon tokoh masa depan bangsa kita. Saya sangat bersyukur untuk itu semua dan saya sangat merasa berbahagia dapat ikut serta hari ini menyampaikan sedikit sambutan untuk acara penganugerahan penghargaan wirausaha muda mandiri dan Mandiri Young Entrepreneurs 2013. Para hadirin yang saya muliakan, saya barangkali tidak pada tempatnya menyebutkan beberapa hal yang sedikit konsep, karena di sini para hadirinnya adalah banyak dari perguruan tinggi, para dosen, para rektor, dan terutama juga adik-adik mahasiswa. Saya ingin mengingatkan saja satu hal, yaitu mengenai proses kemajuan suatu bangsa. Terutama di bidang ekonomi, itu ada satu teori yang sampai sekarang, sudah lama, tapi sampai sekarang masih banyak penganutnya, dan saya kira masih valid. Teori ini, kemajuan bangsa ini dikaitkan dengan nama seorang ekonom yang terkenal, namanya Joseph Schumpeter. Beliau mengatakan bahwa suatu bangsa ekonominya akan maju apabila ada 3 elemen utama. Yang satu adalah wirausaha, entrepreneur, pelakunya. Yang kedua adalah harus ada inovasi. Jadi kalau entrepreneur tidak berinovasi pun itu bukan suatu motor penggerak kemajuan bangsa. Harus ada entrepreneur, ada inovasi, dan yang ketiga harus ada yang beliau sebut suatu proses yang namanya creative destruction. Suatu pembinasaan tetapi yang kemudian muncul sesuatu yang baru yang lebih baik. Yang lama diganti dengan yang baru. Inilah proses yang memang sejarah menunjukkan proses kemajuan suatu bangsa. Dan salah satu elemennya adalah entrepreneur. Salah satu elemen lainnya adalah inovasi. Dan yang ketiga tadi memang suatu proses yang besar, proses makro di mana yang baru yang lebih baik mengganti yang lebih lama, yang lama. Dan inilah proses yang diikuti oleh banyak negara yang maju dalam sejarah yang kita catat sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, peran entrepreneur, peran inovator adalah kunci dari kemajuan bangsa. Kita semua menyaksikan tadi adik-adik kita yang muda-muda ternyata sangat inovatif. Mereka juga sangat mantap dalam menghadapi tantangan-tantangan. Para hadirin, barangkali
bagi kita semua, terutama generasi yang sekarang ini, impian kita adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Impian kita adalah generasi yang mendatang itu lebih baik dari generasi sekarang. Itulah kunci kemajuan suatu bangsa. Dan tanggung jawab dari upaya untuk menyiapkan generasi yang akan datang yang lebih baik dari yang sekarang adalah pada kita semua. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang tinggi kepada Bank Mandiri yang telah cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau nggak saya juga Pak Zul, saya pernah juga menghadiri pada salah satu acara mengenai wirausaha muda mandiri pada tahun, lupa saya, 2007 atau berapa. Dan ini yang kedua, dan saya merasakan konsistensi dari rekan-rekan saya dari Bank Mandiri, saya hargai sekali. Inovasi ini sesuatu yang baru dan saya kira akan sangat efektif. Di mana bank itu kembali ke hulu. Bank itu biasanya yang terakhir yang menyediakan pembiayaan setelah proyeknya jadi, sudah atau setengah jadi atau 3/4 jadi. Tapi di sini Bank Mandiri to reach out, menggapai dari hulunya, sumbernya, dan sumbernya adalah adik-adik kita tadi. Sangat tepat dan saya sangat mendukung ini semua. Para hadirin sekalian, saya tidak akan berkepanjangan, tapi memang ada semacam debat, diskusi mengenai entrepreneur itu lahir secara alamiah, memang bakat, atau memang bisa dididik. Ini memang ada suatu debat seperti itu. Kalau pandangan saya memang dua-duanya. Memang ada orang yang dari awal itu diberikan dari sononya itu pandai menjadi calon wirausaha, berani mengambil risiko dan sebagainya, pandai berhitung risiko dan sebagainya. Tetapi latihan, pendidikan, praktek ternyata jelas juga sangat penting. Dan saya kira debat antara nature dan nurture ini akhirnya harus kita resolve bahwa nature ya nature, tapi nurture ini harus kita lakukan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu memang saya sangat bahagia bahwa dunia usaha itu menggapai perguruan tinggi kita. Ini kunci sekali, di mana link kaitan antara dua ini adalah sangat-sangat penting. Dan sangat penting juga bagi para rektor, para pendidik untuk mulai memasukkan di dalam kurikulumnya upaya untuk mengembangkan minat dan kemudian kemampuan, keterampilan di bidang kewirausahaan pada tingkat yang dini. Dan ini saya kira tadi saya melihat di dalam tayangan bahwa sudah ada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga-lembaga pendidikan kita untuk mulai memasukkan dalam kurikulumnya pelajaran atau mata kuliah mengenai kewirausahaan. Tentu tidak hanya di kelas, tapi dalam praktek. Jadi praktek kewirausahaan itu saya kira sangat penting, dan di sini saya menghimbau dunia usaha untuk menjangkau adik-adik kita ini dengan juga membuka peluang untuk praktek bagi mereka semua. Dan dari semua itu tentu saya kira pemerintah sendiri juga harus ikut mengambil bagian. Jadi bukan hanya dunia usaha, bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pemerintah harus ikut membuat, menciptakan suasana yang baik bagi 3 elemen kemajuan bangsa tadi untuk bisa jalan. Entrepreneur, proses inovasi, dan proses penggantian yang lama dengan yang baru. Creative destruction tadi. Ini berarti tentu adalah policy pemerintah. Banyak sekali yang bisa dilakukan, dan saya yakin
rekan-rekan saya dari pemerintahan memikirkan ini dan saya tentu akan mendukung ini semua. Termasuk masalah mengenai infrastruktur, mengenai insentif, mengenai perizinan dan lain-lain bagi wirausaha yang baru akan memulai, wirausaha muda. Saya kira harus ada semacam keberpihakan kepada mereka ini. Itu adalah saya kira semangat dari kebijakan pemerintah yang perlu kita lakukan. Akhirnya saya ingin sekali lagi mengulang untuk menyampaikan selamat kepada Bank Mandiri yang telah konsisten melaksanakan upaya untuk mengembangkan wirausaha muda kita di tanah air. Lanjutkan, saya kira sangat bagus dan tentu dukungan dari saya berikan sepenuhnya pada saudara-saudara sekalian. Dan tidak lupa pada adik-adik saya tadi, yang finalis maupun yang mendapatkan penghargaan terbaik. Selamat berkarya dan saya yakin ini akan memberikan inspirasi bagi yang belum naik di podium tadi, dari 4.000 peserta dari workshop. Moga-moga saja ini memberikan inspirasi yang baik. Dan selamat bagi saudara-saudara sekalian untuk maju. Dan nanti tentu saya akan mengharapkan saudara-saudara sekalian mendengarkan dengan baik kuliah umum dari Bapak Profesor B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh di bidang teknologi, tapi juga beliau sebenarnya adalah entrepreneur dan juga negarawan. Jadi komplit beliau ini. Dengarkan baik-baik apa nasihat beliau itu. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.